Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa kumpul walaupun lewat Zoom, tapi rasanya tetap dekat karena yang hadir adalah tim terbaik dan calon tim yang insya Allah bakal bagian dari tim Tata Auto Detailing. Perkenalkan, aku Ismi Nurul Iza, biasa dipanggil Kak Ismi. Hari ini aku mewakili dari tim Tata Auto Detailing yang akan membawakan sesi pelatihan singkat, tapi tenang, walaupun waktunya kurang dari 1 jam, tapi aku pastiin isinya itu padat, ngalir, dan langsung bisa nyambung ke kerjaan kalian sehari-hari. Hari ini kita bakal ngobrolin topik yang sering dianggap sepele, padahal ini tuh fondasi penting banget loh. Judulnya, Manajemen Sumber Daya Manusia versi Usaha Mikro. Nanti kita akan bahas gimana cara kita di Tata Auto Detailing ini rekrut orang yang pas, ngelatih dari awal, bangun budaya tim yang sehat, dan jaga semangat kerja kita supaya nggak gampang loyo. Nah, sebelum kita mulai masuk ke isi materi, saya mau ajak mikir kalian sebentar nih. Kalian masih inget gak sih gimana rasanya hari pertama kerja di sini? Terus, apa sih yang bikin kalian betah sampai sekarang? Nah, coba deh kita dengerin langsung yuk dari teman-teman, dari beberapa teman kita di sini. Kalau yang mau tunjuk tangan, kalau yang mau itu bisa raise hand, silakan. Ayo yang mau raise hand, yang mau berpendapat, yang mau membagi pengalamannya. Izin ngejawab boleh nggak? Boleh, silakan. Tapi bingung raisannya di mana izin jawab ya. Perasaannya itu pastinya deg-degan ya. Terus nervous juga, apalagi kan masih belum kenal ya sama orang-orang di sini. Jadi masih ada rasa takut gitu sih, Kak. Oke, terima kasih. Yang lain boleh, silakan. Boleh Kakak Syifa. Jadi saya tuh nama saya Umi. Saya masih ingat banget hari pertama kerja, rasanya tuh campur aduk. Deg-degan juga sih karena baru pertama kali di bidang otomotif. Jadi tapi tuh timnya tuh ramah, alhamdulillah. Jadi walaupun masih berdua, saya tuh jadi kayak Oke, baik. Terima kasih. Lanjut. Kakak Syifa boleh? Oh iya Kak, perkenalkan saya Muhammad Sifa, biasa dipanggil Musi. Eh, Awalnya saya itu agak kaku karena baru pertama kali kerja, tapi ternyata suasana di sana itu cair banget, terus nggak ada senioritas berlebihan, terus kerja timnya itu solid, jadi makin pede karena banyak yang mendukung. Seperti itu Kak. Oke, terima kasih. Ada yang mau menanggapi lagi? Ada yang mau berbagi cerita? saya Kak. Boleh, Kakak Titi, silakan. Saya pribadi ngerasa betah kerja di sini karena kita tuh dilibatin banget di sini, bukan cuma disuruh, tapi ada
kalau ada ide atau masukan, kita bisa ngomong, bahkan yang baru juga pasti didengerin. Itu bikin saya ngerasa kayak dihargain kerja di sini. Oke, terima kasih Kakak Titi. Nah, luar biasa banget ya jawabannya dari pengalaman mereka berempat. Kita bisa lihat satu hal yang jelas bahwa faktor manusia itu adalah kunci. Kita bisa nih punya alat yang mahal, SOP yang rapi, orderan rame, tapi kalau orang-orang yang nggak satu hati, nggak saling bantu, ya hasil kerjanya juga nggak akan maksimal. Nah, makanya sesi ini tuh penting. Nah, di sini kita akan bahas bareng gimana cara kita ngebentuk tim kerja yang solid dari proses rekrutmen, pelatihan, kedisiplinan, komunikasi, sampai ke cara jaga loyalitas dan semangat kerja. Nah, di sini akan aku bahas singkat, tapi insya Allah ngena untuk kalian semua. Boleh dilanjut? Oke. Di sini itu ada konteks usaha dan tantangan sumber daya manusia dan mikro. Kalau kita ngomongin tentang usaha tata auto detailing, kita harus balik lagi ke akar dulu. Usaha ini tuh bukan dibangun dalam semalam dan bukan juga dimulai dari modal besar atau warisan bisnis keluarga. Tapi dinilai dari satu hal, yaitu niat, ketekunan, dan dari awal juga tujuan utamanya itu bukan cuma cari untung, tapi kita pengen bikin jasa detailing ini tuh yang benar-benar punya nilai lebih buat pelanggan. Nah, yang gak cuma bersih mobilnya aja, tapi juga bikin puas dan percaya pelanggan. Nah, satu tantangan besar di usaha kecil ini tuh adalah multitasking. Sering banget tuh satu orang ngerjain 2 atau 3 tugas sekaligus. Kayak misalkan, Kakak Titi nih, hari ini dia bagian poles. Nah, besoknya dia bantuin Kakak Iva bersihin interior. Terus, lusa, dia tuh bantuin Kakak Umi ngurus reservasi. Nah, makanya penting banget kita punya sumber daya manusia yang adaptif dan gak mudah mengeluh. Kalau mentalnya udah lelah duluan, kerjaannya juga bisa kacau. Nah, kita juga harus peka bahwa di usaha mikro kayak gini, orang-orang dari latar belakang yang sangat beragam. Ada yang lulusan SMK otomotif, ada yang tadinya kerja di bengkel, dan ada juga yang dulunya pernah bekerja, dan juga dulunya ada yang belum pernah bekerja teknis sama sekali. Jadi sebagai pengelola, kita nggak bisa pakai satu cara buat semua orang. Kita harus ngerti ritme dan karakter tiap orang. Selain itu, masalah lainnya juga soal stabilitas. Di usaha besar, ada kontrak kerja jangka panjang. Ada sistem pensiun, ada tunjangan tetap. Tapi di sini, kita masih sistem harian atau mingguan. Jadi wajar kalau loyalitas itu jadi tantangan. Tapi disinilah, kita harus ciptain suasana kerja yang hangat dan punya arah. Dan jangan lupa, persaingan di bidang jasa otomotif itu sekarang makin tinggi. Banyak tempat yang baru buka, promosi sana-sini, dan bahkan banting harga. Kalau kita nggak punya tim yang disiplin dan punya etika kerja yang kuat, pelanggan gampang pindah ke tempat lain. Jadi, sumber daya manusia itu bukan cuma ngurusin internal aja, tapi juga soal pertahanan bisnis. Nah, hal ini juga sering muncul, yaitu tentang komunikasi. Karena kan kita kerja kan bareng tiap hari ya, kadang ada gesekan, ada salah paham, dan karena kita nggak punya divisi khusus buat mediasi, ya solusinya adalah komunikasi langsung. Nah, komunikasi yang baik ini perlu kita bangun dari awal, yaitu dimulai dari seseorang mulai kerja. Satu hal yang bikin unik usaha ini itu adalah kedekatan teman-teman. Kita bukan kerja di kantor yang gedung tinggi,
tapi di lapangan yang kita rawat bareng. Kita juga bukan atasan dan bawahan dalam arti kaku, tapi lebih ke rekan kerja, dan karena kedekatan itu tuh kadang bikin profesional dan personal itu bisa kabur. Nah, ini juga bisa jadi tantangan nih buat kita kalau nggak dikelola dengan bijak. Makanya, kita penting banget punya budaya kerja yang kuat. Kita perlu nilai-nilai yang jadi pegangan semua. Gak harus ditulis di dinding, tapi cukup dijalani setiap hari. Kayak misalkan, jujur, tanggung jawab, dan saling dukung. Karena budaya ini tuh yang jadi penentu kita mau sampai sejauh apa. Jadi, sebelum kita bahas tentang sistem rekrutmen dan pelatihan, penting banget nih buat kita ngerti dulu bahwa usaha ini tuh dibangun bukan cuma dari modal dan alat, tapi dari orang-orang yang punya niat sama, kerja dari hati, dan mau tumbuh bareng. Boleh selanjutnya? Oke. Selanjutnya itu sistem rekrutmen. Rekrutmen di Tata Auto Detailing ini tuh bisa dibilang bukan sekedar soal nyari orang, tapi gimana caranya kita bisa nemuin partner kerja yang bisa diajak jalan bareng dalam jangka panjang. Yang bukan hanya bisa kerja, tapi yang bisa tumbuh bersama bareng kita. Nah, sejak awal pendekatan kita tuh sederhana. Kita lebih percaya rekrutmen berbasis rekomendasi. Kenapa? Karena kita percaya bahwa seseorang yang direkomendasikan dari jaringan komunitas atau teman kerja lama atau pelanggan kita sendiri, itu biasanya udah membawa bekal penting, yaitu kepercayaan sosial. Karena sebelumnya kita tuh udah kenal sama orang itu. Nah, di sini kita nggak punya sistem seleksi formal kayak misalkan psikotes, interview panel, atau administrasi berlapis. Tapi bukan berarti kita nerima siapa aja ya, bukan. Justru karena sistemnya non-formal, kita harus lebih tajam dalam membaca karakter setiap orang. Karena karakter itu kan pasti kan beda-beda kan setiap orang. Nah, terus biasanya prosesnya itu dimulai dari obrolan santai. Kita kenalan, kita tanya pengalaman dia sebelumnya apa, terus apa yang dia cari dari kerjaannya, terus apa yang bikin dia tertarik untuk gabung sama kita. Nah, dari situ kita bisa melihat motivasinya untuk masuk ke kerja bareng kita. Nah, setelah itu, kita ajak nih, masuk nih ke lingkungan kerja. Bukan langsung kerja ya, tapi kita observasi dulu. Kita lihat ritme tempat kerja, ngobrol sama tim, dan rasain suasana di lokasi. Ini untuk dia ya. Nah, kalau dia ngerasa cocok, baru kita lanjut ke tahap percobaan. Nah, masa percobaan ini tuh penting banget. Karena di situ kita bisa lihat dia adaptif atau enggak. Bisa kerja dalam tekanan atau enggak. Kadang ada orang yang awalnya itu kelihatan oke-oke aja dan setuju sama yang kita arahkan waktu awal. Tapi pas udah langsung terjun ke lapangan, dia gampang ngeluh. Nah, karakter gini nih yang bisa kita deteksi pas di fase sistem rekrutmen ini. Nah, kita sebagai pengelola juga harus jujur dari awal. Kita kasih tahu nih sistem kerja kita tuh seperti apa. Bahwa ada hari-hari lembur, ada waktu sibuk banget, dan bahwa kerja di sini itu tuh bukan cuma soal tenaga aja, tapi juga soal tanggung jawab moral terhadap kendaraan pelanggan. Nah, dari sisi teknis ini kita utamain mereka yang udah punya dasar. Misalnya, tahu kerja alat poles, terus tahu jenis cat mobil, atau pernah pegang chemical detailing. Nah, tapi
Kalau dia belum punya skill, tapi punya kemauan untuk belajar tinggi, itu juga bisa kita pertimbangin. Yang menariknya lagi, ada beberapa kasus di mana kandidat terbaiknya justru datang dari latar belakang yang gak kita sangka-sangka. Misalnya, ada yang tadinya tukang cuci motor nih, tapi waktu dikasih kesempatan belajar detailing, dia berkembang luar biasa. Ada juga yang awalnya magang-magang doang, tapi lama-lama malah jadi salah satu teknisi andalan. Nah, rekrutmen juga jadi alat buat jaga kultur. Kita pengen tim ini punya semangat yang sama. Kalau kita masukin satu orang yang kerjaannya selalu negatif thinking, malas komunikasi, atau ngerusak semangat tim, itu bisa jadi racun buat yang lain. Jadi, seleksi itu bukan cuma soal kemampuan aja, tapi juga soal sikap. Nah, setelah masa percobaan, kita biasanya ngobrol lagi nih. Kita dengerin pendapat tim yang udah kerja bareng dia. Kita dengerin juga kesan si kandidat ini. Apakah dia merasa nyaman, merasa dihargai, dan bisa lihat masa depannya di sini. Nah, yang penting di sini adalah transparansi. Kita harus saling terbuka. Karena kita nggak mau hubungan kerja di sini itu jadi beban. Kita pengennya semua merasa punya, merasa tumbuh, dan merasa dihargai. Dan jangan lupa, rekrutmen juga bukan titik akhir, tapi justru awal dari perjalanan. Begitu seseorang diterima, tantangan harusnya dimulai. Dan disinilah pelatihan mulai berjalan. Oke, karena kita udah bahas soal gimana kita nyari orang, sekarang kita masuk ke tahap berikutnya. Yang gak kalah penting, yaitu pelatihan on the job, teknis, dan karakter. Di sini kita akan bahas gimana cara ngajarin kerja dengan cara yang nyata, manusiawi, dan bermakna. Pelatihan di Tata Auto Detailing ini tuh bukan sekedar masa orientasi. Kita bukan cuma ngasih pengarahan 1 jam, 2 jam, lalu lepas gitu aja, enggak. Kita punya prinsip bahwa pelatihan itu adalah investasi jangka panjang. Apa yang ditanam hari ini, itu akan terlihat hasilnya dalam beberapa minggu atau bulan ke depan. Kita sebutnya ini sistemnya namanya on the job training. Artinya orang belajar sambil kerja dan gimana langsung praktik, langsung lihat kasus nyata, langsung pegang alat, dan tangani kendaraan pelanggan. Nah, teori itu tuh penting, cuman teori aja nggak cukup. Makanya semua pelatihan berbasis pengalaman langsung di lapangan. Nah, 2 bulan masa awal adalah masa yang paling penting. Disitulah seseorang mulai ditimpa. Dia belajar bukan cuma dari materi aja, tapi dari contoh nyata yang ditunjukkan teknisi senior. Bukan cuma soal teknik poles, tapi juga soal bagaimana sikap kita di depan pelanggan, bagaimana kita ngerespon kritik, dan gimana kita juga bisa dua ranah, yaitu teknis dan karakter. Yang pertama, teknis. Teknis itu tuh kayak yang kelihatan. Kayak misalkan cara kerja, cara pegang alat, alur pengerjaan, SOP, dan lain-lain. Nah, sedangkan karakter itu tuh yang nggak kelihatan, teman-teman. Tapi terasa di kita. Kayak misalkan sabar, konsisten, rajin, bisa diajak kerja bareng, dan nggak cepat menyerah. Nah, di ranah teknis ini, kita mulai dari dasar. Kenalan sama alat-alat detailing, jenis layanannya, dan standar kualitas hasil kerja. Lalu kita naik nih, ke teknik penghilangan jamur kaca, teknik poles, pembersihan ruang mesin,
sela-sela pintu, dan lain sebagainya. Nah, semua ini dipandu oleh teknisi senior. Mereka nggak cuma ngasih tahu aja, tapi juga ngasih kesempatan langsung praktik. Kalau misalkan salah gimana? Ya nggak apa-apa, yang penting belajar. Lanjut ke slide berikutnya. Lanjut lagi. Oke. Selanjutnya ada disiplin kerja dan budaya internal. Bentar. Disiplin kerja kalau kita bicara jujur, seringkali bukan karena orang nggak bisa kerja, tapi karena orang belum ngerti pentingnya jaga konsistensi dan tanggung jawab. Dan di dunia detailing ini, satu keteledoran kecil itu bisa jadi masalah besar. Makanya, budaya disiplin jadi hal yang penting yang terus kita bangun di tata auto detailing. Disiplin di tempat kerja kita itu bukan berarti harus kaku ya. Bukan berarti semua harus seragam kayak di pabrik, enggak. Tapi lebih ke arah tanggung jawab pribadi. Disiplin bukan juga soal dipantau, tapi soal punya rasa untuk jaga ritme kerja dan kepercayaan pelanggan. Contoh paling simpel dari disiplin adalah datang tepat waktu. Kita nggak pakai fingerprint atau sidik jari, tapi kita percaya bahwa kalau misalkan aturannya itu jam 8, maka karyawan harus datang sebelum jam 8. Lanjut ke slide berikutnya. Oke. Selanjutnya ada sistem evaluasi, teguran, dan penguatan. Sebenarnya setiap tim itu butuh evaluasi. Tanpa evaluasi, kita nggak tahu nih apa yang udah berjalan baik dan apa yang perlu diperbaiki. Di tata auto detailing ini, sistem evaluasi itu kita sederhana, tapi konsisten teman-teman. Evaluasi biasanya kita adakan sebulan sekali. Kita pilih nih hari yang nggak terlalu padat, dan biar kita semuanya bisa hadir dan suasananya lebih rileks. Nah, kita ada evaluasinya itu kita mengadakan sebulan sekali. Terus yang kita harapkan dari evaluasi ini bukan cuma laporan angka, tapi keterbukaan. Nah, selain ada evaluasi, yaitu kita punya sistem teguran bertahap. Di mana teguran ini tuh untuk menjaga profesionalisme. Kalau ada yang sering melanggar SOP, datang telat terus, atau ngelakuin kesalahan yang berulang, kita mulai dengan teguran lisan. Nah, terus juga sistem teguran ini tuh bukan buat nakut-nakutin teman-teman, tapi sebagai pengingat bahwa setiap orang punya peran dan tanggung jawab. Terus juga dari teguran, selain teguran, kita juga punya sistem penguatan. Nah, ini sering dilupakan nih di banyak tempat. Padahal penguatan ini tuh penting banget buat motivasi kita. Kalau ada yang nunjukin perkembangan pesat, kerja konsisten, atau bantu tim di saat krusial, kita kasih penghargaan. Bentuknya tuh bisa macam-macam, kayak bonus, pujian terbuka, atau kesempatan naik tanggung jawab. Selanjutnya, adalah loyalitas. Di tata auto detailing ini kita sadar banget bahwa loyalitas itu nggak bisa dipaksa. Kita nggak bisa minta orang buat setia kalau tempat kerjanya nggak nyaman, nggak adil, dan nggak punya arah yang jelas. Loyalitas itu harus tumbuh dari rasa memiliki. Dan rasa memiliki itu muncul kalau seseorang merasa dihargai, didengar, dan dianggap penting dari tim. Tapi, loyalitas itu harus jalan dengan disiplin teman-teman. Kita kasih kepercayaan, tapi juga harap ada tanggung jawab. Kalau seseorang diberi kelonggaran, tapi malah menyalahgunakan, ya itu bisa merusak kepercayaan yang udah kita bangun. Lanjut ke slide berikutnya.
Boleh dilanjut sistem. Suara saya masih terdengar gak? Ibu. Oke. Bagian selanjutnya adalah sistem reward. Kalau ngomongin soal semangat kerja, salah satu bahan bakar terbesarnya itu adalah penghargaan, teman-teman. Tapi di sini sistem reward itu bukan cuma soal nominal uang, tapi juga soal pengakuan. Setiap orang pasti punya keinginan dihargai atas kerja keras yang dia lakukan. Nah, di sini ada reward finansial dan non-finansial. Kalau reward finansial itu yang paling langsung adalah insentif harian. Terus juga reward individu maupun reward kelompok. Reward team. Nah, kalau reward non-finansialnya itu kita biasanya kasih pujian atau pengakuan, nah itu udah termasuk reward. Jadi kayak misalkan kita sebut nama-nama yang hasilnya kerja konsisten, kita ucapin terima kasih secara terbuka, karena terkadang satu kata apresiasi itu bisa bikin orang semangat seharian. Nah, walaupun ini terlihat kecil, tapi punya efek besar buat suasana kerja. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada refleksi bersama. Yang pertama, kita bukan robot. Kita manusia yang punya semangat, punya harapan. Makanya tempat kerja ini tuh jadi ruang yang waras, yang ngajarin tanggung jawab, tapi juga ngasih ruang buat kita tumbuh dan jujur sama diri sendiri. Yang kedua, kita itu kerja tim. Nah, kita tuh nggak bisa kerja tanpa yang lain. Dan justru karena itulah kita harus terus belajar komunikasi, belajar memahami, dan belajar saling dorong. Yang ketiga, semua peran itu penting. Entah kalian itu di bagian poles, bagian reservasi, atau bahkan bagian bersihin alat, semuanya punya kontribusi yang ngebentuk hasil akhir. Yang keempat, tantangan pasti datang. Mungkin suatu saat kita ditawari kerja di tempat lain, mungkin ada masalah pribadi yang bikin kalian ngerasa pengen resign, mungkin ada konflik dengan rekan, tapi sebelum ambil keputusan, tanyain ke diri sendiri, apa yang kita udah bangun di sini, apa yang masih bisa kita perjuangin bareng tim, karena kadang rasa memiliki itu tuh tumbuh bukan karena tempatnya sempurna, tapi karena kita udah naruh hati di situ. Yang kelima, terus belajar dan berkembang. Yang keenam, apresiasi itu energi. Terus yang ketujuh, budaya kerja itu dibentuk bareng. Nah, bukan dari pemilik usaha aja tuh, tapi juga dari semua yang ada di dalam tim. Jadi kalau kalian pengen kerja di tempat yang rapi, solid, dan manusiawi, kalian juga harus bantuin ciptain budaya kerja yang baik. Lanjut. Selanjutnya. Nah, terakhir, kita kerja di sini itu bukan cuma buat ngejar tanggal gajian, teman-teman. Tapi kita buat bangun sesuatu yang lebih dari itu. Kayak nama baik, reputasi, dan hubungan yang saling menguatkan. Karena di akhir hari, yang bikin orang betah itu bukan cuma berapa dia dibayar, tapi berapa dia merasa dihargai. Jadi teman-teman semua, baik yang udah lama di sini maupun yang baru bergabung, terima kasih. Terima kasih karena udah bagian dari tim yang terus mau berkembang. Terima kasih udah nyimak sesi ini dengan serius. Dan yang paling penting, terima kasih udah mau bertumbuh bareng. Bukan cuma secara teknis, tapi juga secara hati. Semoga pelatihan ini bisa bakal jadi buat kalian untuk menjadi lebih baik lagi, dan komunikasinya lebih sehat, dan suasana kerjanya juga makin solid. Jangan ragu buat tanya, diskusi, dan ngasih masukan ke depannya. Karena dari situlah kita akan terus belajar jadi tim yang gak cuma kuat di skill, tapi juga kuat di nilai dan budaya. Mungkin dari saya itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pelatihan selanjutnya. Oke, menurut saya materi yang paling bermanfaat pada pelatihan hari ini itu tentang budaya kerja dan kedisiplinan yang sangat bermanfaat bagi saya, karena mengingatkan bahwa sikap saling percaya dan saling jaga antara tim jauh lebih penting daripada hanya sekedar keahlian teknis.
Menurut saya, materi yang paling ngena banget tuh di bagian pelatihan on the job sama budaya internal dan disiplin kerja. Soalnya di bagian ini dijelasin bagaimana pentingnya bukan cuma kerjasama secara teknis, tapi juga punya karakter yang kuat di lapangan. Apabila kalau udah masuk ke dunia kerja mikro kayak gini tuh, kerja tim dan disiplin tuh kunci banget buat usaha kita jalan terus. Menurut saya, materi yang paling bermanfaat itu adalah bagian tentang standar operating procedure atau SOP dan teknik handling keluhan pelanggan. Soalnya dari situ saya jadi ngerti banget gimana cara kerjanya yang rapi, urut, dan sesuai standar biar hasilnya konsisten. Bagian simulasi juga bermanfaat banget karena ngelatih kita biar siap menghadapi masalah nyata di lapangan, terutama kalau ada pelanggan yang komplain. Materi yang paling terasa manfaatnya itu pas bahas tentang loyalitas dan budaya kerja, karena bagian itu benar-benar membuka pandangan saya bahwa kerja itu nggak cuma soal tugas, tapi juga soal rasa memiliki dan saling dukung dalam satu tim. Secara umum materinya udah sangat lengkap sama relevan, tapi lebih seru kalau ada tambahan sesi interaktif kayak studi kasus atau role play supaya peserta bisa belajar langsung dari pengalaman sesama rekan. Kalau boleh saran, mungkin bisa ditambah sesi khusus tentang penanganan pelanggan yang emosional atau pelanggan yang toksik ya. Karena kan di dunia jasa itu pasti ada aja nemu yang kayak gitu. Jadi biar kita nggak cuma tahu cara kerjanya secara teknis, tapi juga bisa lebih tenang dan bijak saat menghadapi pelanggan yang emosional dan toksik itu. Bisa ditambahkan sesi praktik langsung atau simulasi studi kasus yang relevan dengan pekerjaan harian kami, supaya lebih aplikatif dan mudah dipahami. Apa yang bisa ditambahin tuh mungkin bisa ditambahin sedikit tentang pengelolaan konflik di tempat kerja ya, atau cara menghadapi rekan kerja yang sulit. Karena di realitanya tuh di tim pasti ada dinamika antar anggota, dan kalau nggak dikelola bisa mungkin mempengaruhi performa kerja. Terus juga materi tentang manajemen waktu pribadi juga mungkin bisa ditambahkan biar tiap anggota tim bisa lebih seimbang antara kerja dan hidup pribadi. Kalau menurut saya sih pelatihannya udah cukup lengkap ya dan udah bagus banget. Tapi kalau boleh saran, akan lebih bagus lagi kalau kedepannya pelatihan ini bisa dilengkapi kayak sesi mentoring setelah pelatihan selesai. Jadi pesertanya itu bisa tetap dipantau dan dibimbing saat mulai kerja langsung. Dan juga mungkin bisa disediakan modul ringkas atau buku saku SOP yang bisa dibawa kerja. Jadi biar gampang gitu loh buat ngecek prosedurnya kalau lupa pas lagi saat kerja di lapangan, kayak gitu sih. Untuk saran, pelatihannya sih udah bagus deh dan relatable banget. Tapi kalau bisa next time mungkin ditambah sesi sharing dari orang lapangannya yang udah mengalami sendiri suka dukanya. Bisa juga pakai simulasi kasus nyata biar bisa belajar dari keputusan langsung. Terus juga kalau bisa ada sesi roleplay atau diskusi kelompok kecil biar lebih interaktif dan gak bosen cuma dengerin aja. Makasih. Kedepannya mungkin bisa diperbanyak sesi diskusi terus tanya jawab antar peserta, jadi suasananya lebih hidup, terus peserta bisa lebih aktif bukan hanya cuman dengerin. Pelatihannya menurut saya sudah bagus, tapi akan lebih maksimal kalau waktunya sedikit diperpanjang agar diskusinya lebih dalam dan tidak terlalu terburu-buru. Satu hal yang langsung diterapkan setelah pelatihan adalah soal kedisiplinan, terutama dalam hal-hal kecil kayak datang tepat waktu, terus jaga tanggung jawab kita selama bekerja, karena hal kecil itu tentu punya dampak yang besar terhadap kekompakan tim. Saya akan lebih aktif menjaga komunikasi dan kerja sama tim
karena saya sadar bahwa lingkungan kerja yang sehat dibentuk bersama, bukan oleh satu orang saja. Satu hal yang penting yang bakal saya terapin setelah pelatihan ini itu mungkin ketelitian dan komunikasi terbuka di tempat kerja. Jadi dari pelatihan ini saya belajar kalau hasil kerja yang rapi itu bukan cuma soal teknik, tapi juga soal sikap kerja yang tanggung jawab, teliti, dan mau terbuka sama tim. Saya juga jadi lebih sadar pentingnya komunikasi dua arah sama rekan kerja dan pelanggan, biar nggak ada miskom aja sih yang bikin kerjaan itu jadi berantakan kayak gitu. Satu hal yang penting bakal aku terapin setelah pelatihan ini adalah pentingnya kerja tim. Kadang kita terlalu fokus sama tugas masing-masing, padahal kunci dari tim yang kuat itu justru di kepercayaan dan support satu sama lain. Mulai sekarang, aku pengen lebih sadar buat ngajak kerja bareng, saling bantu dalam hal apapun, walaupun itu kecil, untuk membangun budaya positif di tempat kerja.